Jadi nggak semata-mata hanya diajar secara kognitifnya, tetapi ketika dia tidak dibesarkan dengan proses pemenuhan terhadap naluri-naluri yang benar di awal fase kehidupannya, itu juga bisa memunculkan karakter anak yang suka membuli, suka memaksa, suka tidak mengenal empati. Ada yang kemudian melahirkan anak-anak yang sejak awal juga bermental kalah, bermental tidak mungkin melawan, tidak sanggup melawan kan begitu. Dan itu akhirnya akan ketemu di dunia nyata nanti itu menjadi satu yang memunculkan peluang terjadinya bullying tadi dan melestarikan bullying itu tadi begitu ya. Itu awalnya. Tapi kalau kemudian kita terusin lagi ke semakin dalam perjalanan pertumbuhannya begitu kan ya. Maka sebenarnya amal tadi kan tetap harusnya bisa dikoreksi dengan pemahaman. Nah, faktanya kemudian hari ini ternyata pemahaman yang mereka butuhkan ya seharusnya dibutuhkan oleh anak-anak kita itu kan satu proses pendidikan yang akan mencetak mereka memiliki profil berkepribadian Islam, solih, taat pada syariah, muslih, dia itu siap mempertahankannya dan juga mengoreksi ketika ada kesalahan di luar dirinya. Jadi misalnya ada kemaksiatan begitu kan ya. Jadi dia tidak hanya solih sendiri tapi dia juga muslih, dia akan berusaha memperbaiki. Dia tidak rela misalnya ada temannya kok ngolong-ngolong seperti itu dengan temannya yang lain. Dia kalau dia tuh paham bahwa dia sudah terbentuk karakter soleh dan muslihnya tadi, maka dia akan berani untuk kemudian mengingatkan temannya yang sewenang-wenang tadi, atau mungkin melaporkan ke orang yang dianggap lebih mampu, atau mungkin kemudian mencari pertolongan. Itu ada keberanian untuk mengoreksi situasi salah gitu loh. Itu karakter yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak kita. Dan proses pendidikan itu berkesinambungan mulai dari rumah, lalu kemudian ketika mereka diperkenalkan dengan guru-guru lain dan tempat-tempat sekolah lain, yaitu sekolah formal begitu. Maka kurikulumnya berarti harus membentuk profil tersebut sampai kemudian pada level pendidikan tinggi, sampai kemudian juga sekolah besar anak-anak kita atau generasi kita. Sekolah besar anak-anak kita itu adalah bukan sekolah tetapi masyarakat, lingkungan. Nah, di situ berarti berpadu juga penerapan hukum-hukum yang lain oleh negara. Misalkan sistem media. Apa sih film-film yang boleh diproduksi, yang kemudian tayang di TV-TV, yang tayang di YouTube, yang tayang di sosmed dan seterusnya. Bagaimana mekanisme yang dimiliki oleh negara untuk menjaga generasi dari hal-hal yang merusak. Anak-anak kita itu tidak belajar tentang friend with benefit, bagaimana keseruan atau enaknya melakukan gonta-ganti pasangan zina seperti kucing komplek itu dari sekolah, enggak, tentu tidak. Tapi justru dari apa yang ada dia di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat sekolah besarnya mereka. Maka disitulah kemudian ada peran amar ma'ruf nahi mungkar oleh masyarakat, ada peran negara sebagai pemilik kekuasaan untuk menerapkan aturan yang benar dan menjaga dengan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah, kalau kemudian kita lihat hari ini para pelaku bullying ini itu semuanya dihantam anak-anak misalnya begitu, tidak ada efek jerah sama sekali. Kalau anak-anak memang dia tidak ada yang namanya hukuman atau sanksi dari negara, tetapi takdib semacam sanksi dalam rangka pendidikan oleh orang tuanya, oleh gurunya, itu dibolehkan sebelum anak-anak mukallaf. Tapi kalau setelah mukallaf itu dia seperti orang dewasa yang lain. Sama seperti dia akan dihukum oleh negara begitu. Karena itulah orang tua dan para pendidik ini akan berusaha untuk mempersiapkan anak sebelum mukallaf. Memang dia itu sudah memiliki pemahaman yang dia butuhkan untuk menjalani hidup dengan tepat.